Tanya, apa benar Ustaz hukum mengkhatamkan Quran apabila 3 hari ke bawah itu hukumnya makruh, kecuali di bulan Ramadan boleh sebanyak-banyaknya Ustaz. Pernah saya dengar, saya memastikan lagi Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau dikatakan bahwa hewan di laut itu semuanya halal, tapi yang saya tanya ikan hiu Ustaz, karena ikan hiu sifatnya kan luas untuk memakan manusia, taringnya pun gigi taring, jadi memastikan apa hiu itu masuk karena dijual juga karena dijual di pasar. Apakah ini halal juga Ustaz? Ketiga Ustaz, berapa persentasenya kalau kita membeli barang kemudian kita jual lagi, apakah ada aturannya dalam syariat Islam, berapa persen kita boleh mengambil untung? Itu saja Ustaz, 3 pertanyaan. Jazakallah khairan atas bimbingan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Abu Marsal. Semoga Allah menjaganya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga keluarga kaum muslimin. Untuk pertanyaan yang pertama, Rasulullah SAW ketika bertanya kepada sahabatnya yang ingin mengkhatamkan Al-Quran, ada di antara mereka yang ingin mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada mereka keringanan, yaitu 7 hari. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, saya masih bisa untuk mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada itu. Kemudian Nabi menyebutkan 3 hari dan tidak boleh lebih daripada atau tidak boleh kurang daripada 3 hari. Kenapa? Karena mengkhatamkan Al-Quran itu adalah bagaimana kita mentadabburi, bukan hanya sekedar mengkhatam saja. Kita tadabburi, kita mengamalkan, kita berusaha membaca sedikit demi sedikit, karena semakin kita mengulang, semakin kita membaca Al-Quran, semakin bertambah ilmu kita. Seolah-olah kita mendapatkan ilmu yang baru terus. Itulah Al-Quran, betul-betul mukjizat kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh bagi kita untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari, kecuali kalau seandainya di bulan Ramadan, karena Ramadan memang betul-betul adalah syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan masalah yang ada di laut, Nabi SAW menyebutkan secara umum. Ketika Nabi bercerita tentang laut, apa kata Nabi SAW? Suci airnya, halal hewannya. Bahkan bangkai yang ada di dalam pun itu halal, kata Nabi SAW. Maksudnya bangkai hewan. Apakah itu ikan hiu atau ikan ini, semuanya dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi menyebutkan kaidah secara umum, sehingga kita tidak boleh keluar daripada kaidah tersebut, kecuali dengan alasan yang jelas. Termasuk ikan hiu, ketika dia binatang buas, dia buas namun di dalam air. Ketika dia berada di lautan, maka dia termasuk ke dalam hadis yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ketika kita ingin membeli barang atau ketika kita membeli barang, kemudian kita ingin menjualnya, berapa sih persentase yang boleh kita mengambil keuntungan? Masalah keuntungan tentunya tidak diberikan kepada kita berapa keuntungan yang boleh kita ambil. Apakah boleh 50%, bahkan 100%, bahkan 300%, 200%. Intinya, jangan menzalimi saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Dan kita membandingkan harga-harga yang ada. Seperti misalnya sebahagian saudara kita mengambil misalnya 50%, maka kita mengambil 50 atau 60 atau 40, berkisar antara 50%. Namun kalau seandainya kaum muslimin yang lainnya mereka mengambil keuntungan 100%, intinya kita lihat kaum muslimin yang lainnya. Sehingga apabila itu merupakan pasaran, harga pasar, maka itulah bagaimana kita mengambil keuntungan. Sehingga Nabi SAW melarang ketika ada orang yang berjualan, kemudian kita menghambatnya di tengah jalan, kemudian kita membeli barang semuanya. Kenapa? Sampai dia mengetahui berapa harga pasar. Jadi yang menjadi permasalahan di sana adalah berapa harga pasar di sana dan berapa mereka mengambil keuntungan di sana, sehingga kita mengikuti harga pasar seyogyanya kaum muslimin yang melakukan perdagangan yang sama. Dan kita tidak boleh terlalu tinggi, sebagaimana juga tidak boleh terlalu rendah. Terlalu tinggi menzalimi saudara kaum muslimin, terlalu rendah akan menzalimi pedagang-pedagang yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.